Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum ibu dan kaum bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah, insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dicurahkan kepada kita menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur dan mengerti hubungan dengan Allah, dan semoga ibadah kita yang senantiasa kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ibu dan bapak, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, malam hari ini kajian kita khusus tentang tafsir ayat-ayat tauhid. Kalau pekan yang lalu kita mengkaji tentang ikatan di dalam Islam. Dijemput sebentar Bapak Ibu, yang bagi Bapak Ibu yang hadir ataupun yang tidak hadir, ikatan di dalam Islam yang menjadi kajian kita pekan yang lalu adalah ikatan itu harus dibingkai dengan ikatan akidah. Bapak dengan anak bisa tidak diakui hubungan bapak dengan anak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak satu akidah. Ada kasus Nabi Nuh alaihissalam yang tetap ingin mendoakan putranya, lalu menyebutkan bahwa itu anaknya, keluarganya. Allah Subhanahu wa taala segera memutus, dia tidak lagi karib kerabat, tidak lagi anakmu. Bahkan terakhir kajian kita pekan yang lalu, ada sahabat yang berada dalam perang Badar dengan bapaknya Abu Ubaidah, yang dia ingin menghindar dari bapaknya dan bapaknya ingin membunuh dia, tapi pada akhirnya Allah perintahkan segera habisi bapaknya karena kondisi sudah berbeda akidah antara mukmin dengan kafir berada dalam medan perang. Tapi kalau suasananya damai, anak harus berpisah akidah dengan si bapak. Contoh, anaknya muslim seperti Ustadz Antonio Safi'i. Dr. Antonio Safi'i, pakar ekonomi Islam, bapaknya seorang pendeta Buddha. Dia tetap berbuat baik pada bapaknya itu, tetap mendakwahi bapaknya itu, meskipun bapaknya itu juga belum muslim. Tetapi mendoakan orang tua tersebut adalah mendoakan supaya dia masuk Islam, supaya dia bertauhid. Baik Bapak Ibu, khusus malam hari ini kajian kita ada yang khusus sebenarnya. Di dalam Al-Quran ini kalau Bapak Ibu memperhatikan, kalau sering tadarus, sering sudah menamatkan Quran, ada beberapa ayat yang patut kita perhatikan dalam Al-Quran menyangkut pertanyaan. Dan kita sadar Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya hidup yang kita lalui ini sebenarnya adalah menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang muncul sehari-hari. Kan ya Bapak Guna, awakku menjalani hidup sebenarnya kan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan anak ke bapak, pertanyaan bapak kepada anak, pertanyaan orang lain kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah juga bertanya. Meski pertanyaan itu bukan bermaksud Allah tidak tahu, tapi maknanya untuk memberitahu kita. Ayat yang paling terkenal kita sering ulang-ulang, misalnya surat Al-Ma'un. Allah bertanya, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Pertanyaan. Ada lagi surat Al-Qadar, surat 97 ayat 2 tentang Lailatul Qadar. Ada lagi pertanyaan, wa ma adraka ma
Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Ada lagi pertanyaan. Dalam surah Al-Ghasyiyah, pangkal ayatnya ayat 1, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Waktu Nabi membaca, seseorang membaca ayat ini, Nabi tersandar. Nabi sedang berjalan suatu malam, lalu terdengar olehnya seseorang membaca ayat ini di rumahnya. Nabi tersandar, terdiam. Lalu apa jawab Nabi? Sudah ya Allah, sudah sampai. Itu Bapak Ibu, orang Nabi mengajarkan tadabbur ayat. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Bapak Ibu, apa jawabnya? Sudah ya Allah, sudah sampai kepada kami berita tentang hari kiamat. Bapak Ibu, kita ingin melihat malam hari ini ada 5 makna pertanyaan di dalam Al-Quran ini. Sebab kalau soal bertanya ini Bapak Ibu, yang akan ditanya nanti ketika yang bertanya ditanya. Yang bertanya akan ditanya tentang apa yang dia tanyakan. Yang menjawab pertanyaan juga akan ditanya tentang apa yang dia jawab dalam pertanyaan itu. Kau arti Bapak Ibu, nanti kita kan ada bertanya di dunia ini Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah ditanya juga apa yang kita tanyakan, lalu orang tempat bertanya juga ditanya apa jawabannya atas pertanyaan itu. Mari kita tengok dulu Bapak Ibu, dalam Quran ini kalau kita nanti bertemu ayat-ayat tentang pertanyaan, ada 5 makna pertanyaan di dalam Al-Quran. Nanti akan kita selidiki ayat itu, ayat demi ayat. Yang pertama Bapak Ibu, bertanya untuk ingin tahu. Yang pertama, orang bertanya bukan bodoh. Awak bertanya kok Bapak Ibu tentang perkara agama sebenarnya bukan bodoh, tapi kita orang yang tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi jangan disebut orang bertanya bodoh, tetapi sebenarnya dia orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Yang paling bahaya kan begitu Bapak Ibu. Nyu tidak tahu tapi cek tahu. Apalagi muncul kasus-kasus yang tidak pernah bertemu di zaman Nabi. Kalau pernah bertemu di zaman Nabi, kita bisa tanyakan. Lalu orang yang tahu jangan menjawab asal tahu. Sehingga memberi fatwa itu Bapak Ibu tidak mudah. Duduk ngaji siko dari maghrib ke isya itu tanya jemaah itulah berfatwa langsung Bapak Ibu. Tidak mudah. Ada orang yang layak berfatwa karena dia memang ulama yang bisa berfatwa. Kalau dia tidak bisa berfatwa, dia merujuk kepada fatwa para ulama. Tidak bisa kita fatwa-fatwa sendiri Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Apalagi kalau ada kasus-kasus baru. Kalau kasus-kasus itu pernah terjadi zaman Nabi, kita yang tidak tahu biasa saja Bapak Ibu. Maaf Bu Bapak, ambo lupa sobo hadisnya tadi. Nanti kita cari hadisnya. Itu hadisnya riwayat siapa Bu Pak? Enggak lo tahu Bu Ustaz, siapa yang meriwayatkan? Abu Bukhari jadi Ustaz. Nah, dia mau cari kitab Sunan Bukhari. Kalau lagi cari kitab Bukhari itu tidak ada, tentu ditanyakan balik Bukhari dan Mabu. Apakah Bukhari dan di Semarso atau yang Mabu kan? Nah, ini banyak Bukhari itu Bapak Ibu. Bukhari yang mana? Muslim yang mana? Tirmizi yang mana? Ya. Ada kasus sederhana Bapak Ibu. Berapa tahun yang lalu di sebuah musola di Bukit Tinggi Bapak Ibu, bulan puasa. Imam ini batal wudunya, batal wudunya di pertengahan sholat. Lalu ditariknya tangan jemaah yang di belakang dia. Imam itu lupa Bapak Ibu bahwa dia tidak boleh berbicara, tidak boleh bercakap-cakap. Lupa, dia tarik tangan. Gantian bu imam Pak. Jemaah tadi kapan siang? Kamu apa? Lupa lagi imam tadi. Kamu kantor. Ini Bapak Ibu, sebenarnya yang imam tadi yang salah. Kenapa dia pancing orang berbicara kan? Dia tarik saja. Sehingga kalau kita berdiri di belakang imam, Bapak Ibu, ketika ditarik langsung berarti imam batal wudu. Kalau ibu bapak
Coba kalau Bapak Ibu yang bisa mengendalikan internet, kalau tidak tanya sama cucu, ketik di YouTube peristiwa imam batal wudhu waktu sholat maghrib di Madinah, di Masjid Nabawi. Waktu itu imamnya baru takbir, Allahu Akbar. Ya wa manusia Bapak Ibu telah tua kan, imamnya sudah tua, batal wudhunya. Langsung dia informasikan kalau dalam bahasa Arab yang artinya tunggu sebentar. Bapak Ibu bisa bayangkan sholat di Madinah kan, lalu imamnya lewat di sini seperti ini, betul kan? Ini raudhah kan? Nah, dia lewat ke kanan imamnya 5 menit Bapak Ibu, jamaahnya nunggu. Lalu imamnya kembali lagi, Allahu Akbar, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada hadisnya, apabila baru bertakbir imam lupa berwudu contohnya, baru takbir katakanlah dia wudu tadi. Kata Nabi, imam boleh mengkumandokan tunggu sebentar. Kok terjadi doa Pak Ibu? Bukan saja lupa wudu atau Allahu Akbar, lapis dua. Tunggu sebentar, jangan sampai ada apa-apa mama. Jangan sampai Pak Ibu. Ya. Ini kasus imam batal wudhu. Kalau imam batal wudhunya di pertengahan, bukan waktu kalau waktu baru takbir, itu imam diizinkan oleh Nabi, bahkan Nabi menyuruh tunggu sebentar, begitu. Tapi kalau di pertengahan sholat batal wudhu, ada yang dilakukan oleh imam. Pertama, imam menarik tangan salah seorang jemaah. Kalau imam tidak menarik tangan salah seorang jemaah, ada jemaah yang lain mempersilahkan. Nah, itu saja Bapak. Tidak usah. Kalau Bapak Ibu ngecek-ngecek, dari saja. Ya, suah. Tidak bisa Bapak Ibu. Dengan isyarat saja. Dengan isyarat. Kalau imam memilih lalu satu jamaah mempersilahkan yang lain, yang mana diikuti? Yang pilihan jamaah itu. Suara rakyat Bapak Ibu. Kan itu mau orang ini benar. Suara jemaah dengarkan. Jadi yang jemaah tidak boleh imam otoriter, ya, tidak boleh imam otoriter. Maka ibu bapak benar-benar di belakang imam, kalau kita perhatikan benar-benar haruslah yang mengerti apabila terjadi kondisi darurat pada diri imam yang di depan, maka yang di belakang harus ambil kendali. Atas boleh perintah imam dengan ditarik oleh imam tangannya. Tapi kalau imam tidak tahu siapa yang mau ditarik Bapak Ibu, atau dia sendiri ketika ditarik diam, apabila ditarik lanjut. Tapi kalau dia diam berarti dia tidak bisa jadi imam. Lalu ada jemaah sebelahnya, di sebelahnya ada imam, begini kan, yang imam yang dipersilahkan itu yang maju ke depan. Ini contoh ibu bapak yang terhormat, perkara-perkara kecil kita perlu bertanya. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bertanya jika tidak tahu. Mari Bapak Ibu ajak membuka surah An-Nahl surat ke-16 ayat 43. Nanti akan kita hubungkan kenapa kita perlu fatwa ulama. Bertanya untuk ingin tahu, Allah perintahkan itu. Tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh mencari-cari jalan tanpa ada dalil yang pas. Surat An-Nahl, ini surat urutan ke-16 ayat 43. Ini sudah terkenal juga ayatnya Bapak Ibu. Surat ke-16 ayat 43. Ya. Sekarang Ibu Bapak buka An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu alazim. Surat An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablik, dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau ya Rasulullah, kata Allah, illa rijalan nuhi, kecuali ada orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Siapa itu?
laki-laki yang diberi wahyu, nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Ini sebagai dalil bahwa nabi dan rasul itu laki-laki. Sebab ada segelintir pendapat menyebut Maryam itu nabi karena malaikat Jibril bicara dengan dia. Ya, jadi Maryam itu bukan nabi meskipun dia termasuk manusia istimewa yang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepadanya, tapi dia tidak nabi. Ini bisa menjadi dalil bahwa nabi itu laki-laki. Yang kami tidaklah mengutus sebelum engkau ya Rasulullah kecuali orang laki-laki yang diberi wahyu kepada mereka. Lalu ada peringatan ayat berikut, perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri, ini kepada kita. Maka tanyakanlah kepada ahli dzikri. Siapa itu ahli dzikri? Para ulama. Orang-orang yang punya pengetahuan tentang urusan agama. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui. Disinilah Bapak Ibu kita butuh fatwa. Kalau ada kasus-kasus yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, maka para ulama berijtihad. Ulama berijtihad bukan membuat-buat mencari-cari dalil Bapak Ibu dalam artian menurut kehendak pribadi dia, nafsu pikirannya, tidak. Tetapi tetap saja dalam perkara dia berijtihad itu nanti akan merujuk kepada ayat-ayat yang bisa memayungi secara umum kasus ataupun persoalan yang dia jawab. Contoh, orang bertanya apa hukum rokok. Nabi kan tidak merokok, tidak ada sahabat merokok. Ini kasusnya kasus baru. Apa hukum rokok? Maka para ulama berijtihad, rokok itu mana yang besar mudarat dengan maslahatnya. Maka dicari ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang kita untuk merusak diri kita. Inilah yang menjadi dalil bagi para ulama di dunia, konferensi ulama di Makkah, rokok itu haram. Sementara para ulama di Indonesia mencari lagi pertimbangan mudarat maslahat, lebih banyak persoalan-persoalan sosial yang kalau langsung diharamkan akan menjadi pemicu berkecamuk kondisi sosial masyarakat. Mudaratnya lebih besar lagi, terjadi keguncangan ekonomi kan begitu katanya. Maka dibuatlah fatwa jalan tengah di Perang Panjang. Tahun berapa dulu Perang Panjang? Tahun 2008 ya, tahun 2008. Untuk pengurus MUI haram, untuk wanita hamil haram, untuk anak-anak haram, untuk yang lain makruh katanya. Ini fatwa seperti ini Bapak Ibu untuk jalan tengah. Makruh itu dibenci dan tidak disukai. Perlu kita ijtihad, ulama berijtihad. Maka kalau ada yang menyebut tidak perlu fatwa ulama, maka fatwa siapa yang kita minta? Nah, jadi kebutuhan terhadap fatwa itu juga berdasarkan kepada perintah Allah. Tanyakan kepada ahlu zikri in kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak tahu. Banyak Bapak Ibu, fatwa MUI itu kalau bisa kita usulkan kepada guru-guru kita yang dari Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI dari tahun 1975 sampai sekarang kebal. Perlu disosialisasikan fatwa-fatwa ini. Apa hukumnya merayakan Natal bersama? Majelis Ulama Indonesia sudah membuat fatwa. Apa hukumnya merayakan Tahun Baru contohnya? Apa hukumnya bagi anak-anak remaja Valentine 15 Februari itu? Banyak fatwa-fatwa MUI yang perlu kita ketahui. Dan ulama itu berijtihad, Bapak Ibu. Bisa saja salah, bisa saja benar. Kalaupun dia tersalah kata Nabi, tetap mendapatkan pahala. Nah, di sini kita harus memahami Bapak Ibu, antara syariah, fikih, qanun itu beda. Syariah itu sumbernya dari Allah, syariah itu ajaran. Sumbernya dari Allah dan juga Rasulullah SAW menyampaikan. Tapi kalau fikih, bagaimana cara memahami syariah tadi? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Hadis yang dibaca sama juga, ayat yang dibaca juga sama. Semisal hadis tentang menggerakkan telunjuk, kan yang dibaca sama saja hadisnya. Yuharrikuhu, menggerakkannya. Ada ulama yang memahami mulai dipelajarinya dari segi tata bahasa Arab. Yuharriku itu harrakuhu, yuharriku itu menggerakkan. Kata kerjanya mudhari'. Dalam bahasa Arab mudhari' itu terus menerus.
Kata kerja bahasa Arab kan dua, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kata kerja masa lalu, kata kerja masa sekarang, dan untuk masa yang akan datang. Sehingga dilihat dari segi katanya, yuharriku ini menggerakkan, artinya terus menerus. Maka disitulah dibuat berijtihadlah para ulama ini bahwa menggerakkan itu dari awal sampai akhir. Imam Maliki diantaranya berijtihad begitu. Kalau Imam Maliki begini menggerakkannya. Tapi tidak begini-begini Bapak Ibu. Dalam fikih Imam Maliki itu kita baca tetap dengan halus saja. Kemudian menggerakkan yang lain juga seperti yang kita pahami, yang dilakukan oleh beberapa saudara-saudara kita. Imam Abu Hanifah memahami, menafsirkan hadis yuharriku itu menggerakkan ya di waktu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah. Illallah gitu dia. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan berijtihad asyhadu an la ilaha illallah. Illanya itu naik dan tidak lagi turun-turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sekali lagi Bapak Ibu ijtihad dalam memahami hadis yang sama. Itu yang disebut dengan fikih. Ya Pak? Fikih. Banyak itu Bapak Ibu tentang hukum perkawinan. Fikih munakahat yang Bapak Ibu bahas dengan Ustaz Busrizal Ghazhar, itu fikih munakahat. Kalau hukum fikih tadi dilegalkan oleh suatu negara untuk menjadi undang-undang Islam, namanya qanun. Itu namanya. Qanun itu dipilih salah satu pendapat fikih, ulama fikih yang dijadikan undang-undang negara. Kalau tidak dipilih pendapat yang banyak tadi, kalau tidak ditetapkan satu pendapat, tentu bingung umat. Arab Saudi memilih mazhab Maliki. Dipilihnya itu. Ditetapkan sebagai mazhab negaranya Maliki. Sehingga rata semua dari surau sampai masjidnya, ketika mereka sholat, Imam Maliki itu tidak membaca bismillah itu Bapak Ibu, bukan disirkan Pak Imam. Imam Maliki Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu menurut mazhab Imam Maliki tidak termasuk ke dalam Al-Fatihah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah disirkannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Ya Bu ya. Jadi ditetapkan satu mazhab. Nah, kalau Indonesia ini ingin menerapkan hukum Islam, misalnya Bapak Ibu, diambilkan dari fikih yang sudah diterapkan di Indonesia. Hukum Islam itu yang mana? Pertama, tentang perkawinan, itu hukum Islam. Hukum Islam tentang perkawinan itu Bapak Ibu. Tetapi ingat Ibu Bapak yang terhormat, hukum Islam yang menjadi undang-undang perkawinan yang diambilkan dari fikih apa namanya? Fikih munakahat, itu adalah ijtihad ulama sudah masuk lagi dalam undang-undang perkawinan Indonesia. Undang-undang perkawinan nomor 1 1974, kita ini menikah talak rujuk Bapak Ibu, itu kan berdasarkan undang-undang perkawinan. Rincian penjelasan undang-undang perkawinan itu namanya kompilasi hukum Islam, KHI. Itu dulu Bapak Ibu ketahui itu. Lah, di KHI itu diatur Bapak Ibu, bila nikah orang sah, dinyatakan apabila lengkap syarat dan rukun dan dicatatkan, baru diakui dia sah nikah. Sehingga Bapak Ibu terhormat, ada ulama yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak tadi Bapak Ibu, itu kan tidak ada dalam hadis Nabi katanya. Harus dicatatkan. Ya, betul, di zaman Nabi tidak ada P3 NTR yang terhormat. Tidak ada QA, tidak ada QKD. Tapi kenapa di dalam kompilasi itu artinya kumpulan hukum Islam Indonesia perlu dicatatkan, walaupun yang dalam Al-Quran perintah mencatatkan itu kan perintah hutang, tidak perintah menikah. Kan ada dalam ayat, apabila kamu menikah untuk sah catatkanlah. Tidak ada. Yang ada dalam ayat itu adalah apabila kamu berhutang faktubuhu, maka tuliskan. Notaris itu sesuai dengan hadirnya notaris itu mengikut kepada hukum Islam. Jadi notaris itu kan dalam rangka mengamalkan surat Al-Baqarah itu dicatatkan. Bagaimana mencatatkannya supaya sesuai dengan pengakuan hukum? Nah, ulama yang memfatwakan perlu dicatatkan supaya apa? Sebab besar mudaratnya nanti apabila pernikahan itu tidak dicatatkan. Sedang hutang saja dicatatkan, apalagi
menikah. Nah, memahami hutang saja dicatat apalagi menikah, itu sudah masuk ijtihad itu Bapak Ibu terhormat. Nah, ada yang menerima, ada yang menolak. Contoh lagi, dalam soal kapan cerai itu sah. Kalau dalam undang-undang perkawinan Indonesia, ijtihad ulama, cerai itu sah kalau di depan pengadilan. Ya, diucapkan secara langsung. Lalu ada saksi, lalu dicatatkan. Tapi kalau dalam di luar ijtihad ulama Indonesia ini, kalau dalam fikih yang selama ini kita pahami fikih munakahat atau yang dikenal oleh fatwa imam yang 4 itu, mazhab Maliki, Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Syafi'i, itu memang tidak ada harus di depan pengadilan kan gitu. Nah, ya, kalau orang di rumah saja lalu ada beberapa orang saksi, jatuhkannya talaknya sah kalau memang ada saksi-saksi. Itu contoh Bapak Ibu terhormat. Kalau kita ingin Islam ini menjadi hukum di Indonesia, fikihnya itu harus ditentukan fikih yang mana. Kita umat Islam tentang perkara sholat saja salah menyalahkan kadang-kadang. Salah menyalahkan. Padahal itu tidak terkait dengan perkara akidah. Kalah tabalik Bapak Ibu. Yang sering membuat awak ibu bapak kadang-kadang batang-katangka, kadang-kadang rusak barusan hati. Masalah fikih Bapak Ibu. Jarang yang masalah akidah. Masalah apa? Masalah fikih. Padahal ibu bapak yang terhormat, fikih tadi adalah cara memahami ayat. Ayatnya sama, itu juga. Hadisnya sama, itu juga. Cara memahaminya berbeda. Oleh sebab itu apa sikap kita dalam perbedaan cara memahami? Saling menghormati. Makanya Bapak Ibu dalam perkara fikih ini mengambil fikih jalan tengah supaya kita saling menghormati. Tentang perkara sholat Bapak Ibu, jangan yang sunat-sunat sholat itu membuat kita bertikai-tikai. Ya, kalau tentang yang wajib-wajib sholat kan kita sudah paham. Mulai dari takbiratul ihram, yang wajibnya adalah bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang sunatnya yang mana? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu sunatnya. Boleh diletakkan, boleh dilepaskan ke bawah. Itu sunat. Jangan dalam perkara yang sunat-sunat kita salah menyalahkan. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, dalam memahami ijtihad ulama akan ada nanti perbedaan. Maka kita harus saling menghormati. Nah, apalagi tentang sholat Bapak. Hadis jangan kamu duduk seperti onta duduk itu banyak tafsirnya. Jangan kita Bapak Ibu bertahan dengan satu tafsir lalu menyalahkan yang lain. Sudah diteliti seperti apa onta duduk. Lalu ulama mengambil jalan tengah. Karena Allah itu tidak ingin menyulitkan kita. Kan begitu dasarnya, diambil jalan tengah. Yang sanggup tangan dulu. Yang sanggup lutut dulu. Tapi kalau balik badan sampai 120 kilo, tangan dulu, atasan jajah itu Nah, lutut dulu. Berangkat dari sujud duduk ke atas, ada duduk istirahat, itu sunat. Boleh duduk istirahat, boleh tidak. Boleh tangan bertumpu untuk naik, boleh. Boleh tangan ke paha bertumpu, boleh. Kalau tidak sanggup, boleh tangan ke tanah bertumpu, boleh. Maka Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak mengkaji fikih sholat, maka kajilah kitab fikih 4 mazhab. Mereka sudah berijtihad. Nah, Imam Syafi'i sebelum meninggal dia mengatakan, aku bisa saja salah, orang lain benar. Atau orang lain salah, aku benar. Kalau bertemu hadis yang lebih sahih, yang lebih kuat, ikuti itu. Itu pesan dari Imam Syafi'i. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita saling menghormati. Yang paling bagus variasi. Seperti Pak Imam tadi, ya pekan dulu maghribnya tidak dijaharkan bismillah. Kemudian barusan kita sholat maghrib, bismillahnya dijaharkan. Itu yang paling bagus Bapak Ibu. Bervariasi seperti itu. Tidak bertahan. Ada pula orang mazhab Ambo Syafi'i, lalu nyupai haji Bapak Ibu. Nah, namun hanya sholat berjamaah, tidak baca bismillah, semayang seorang di hotel. Ini contoh orang-orang yang tidak mengerti dengan ijtihad. Imam Syafi'i sendiri dia juga memahami perbedaan pendapat di kalangan imam yang lain. Ini yang pertama Bapak Ibu. Perintah Allah, tanyakan kepada orang yang berilmu. Tetapi Allah melarang jangan banyak tanya yang justru bikin susah hidupmu sendiri. Mari Bapak Ibu buka surat Al-Maidah
Surat yang kelima ayat 101 sampai 102. Sudah berapa itu Bapak Ibu ayatnya? Kita bergerak dari surat An-Nahl ayat 43 bergerak ke surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 101. Jangan banyak tanya yang justru bikin diri kita susah. Saya bacakan dulu ayat ini Bapak Ibu supaya kita pahami isi dan maknanya. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Subhanallahul azim. Ayat 101 coba Bapak Ibu tengok. Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya, jangan engkau menanyakan kepada nabimu tentang suatu perkara in tubdalakum tasukum, jika diterangkan kepada kalian menyusahkan kamu. Ya Rasulullah, kenapa sholat 5 waktu? Nah, boleh tanya. Ya, kok dibagi 50 waktu, 10 waktu, 50 waktu sebenarnya Cik Nabi. Ini talak Cik Nabi. Kamu menyusahkan kita. Nah, boleh tanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Allah sebutkan wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Jika kalian menyanyikan suatu perkara ketika Al-Qur'an diturunkan, tubdalakum, diterangkan kepada kalian. Sekarang Al-Qur'an wahyu tidak lagi turun. Nah, afallahu anha wallahu ghafurun rahim. Allah memaafkan tentang hal itu. Kalian kalau banyak-banyak tanya yang menyulitkan hidup, wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Bapak Ibu, dari ayat ini maka ulama kita membuat ijtihad, muncul fikih lagi. Ini syariah ya. Lalu muncul fikih. Awak nak beli banyak tanya Bapak Ibu yang menyulitkan awak. Contoh, masuk ke masjid lalu adukkan saluang dulu. Kau bersih enggak? Bersih enggak? Dia bunyi kecil enggak? Bersih enggak? Itu menyulitkan kita Bapak Ibu. Pakai selain Bapak. Itu fikih. Ya, Bapak sedang sholat lalu tiba air turun naik ke bawah. Cici kecil mana? Mancik cucu nak? Nak boleh Bapak Ibu? Kau cacat cici mungkin nak? Itu boleh enggak? Nah, ini cacat mungkin mana? Waktu sholat sudah masuk, tidak boleh ditanya. Kok menetes ke kapal Bapak Ibu tarik sholat. Itu dalam fikih. Sebab kalau kita bertanya bisa menyulitkan kita. Jadi jangan tanyakan bertanya kira-kira kalau ada suatu perkara menyulitkan. Sehingga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ada kasus-kasus seperti yang tadi. Contohnya Bapak Ibu, ada orang bertanya, ini air apa ini? Ya kena najisnya. Lalu kata Umar, jangan jawab, kata Umar bin Khattab. Jangan jawab. Ini dalam bentuk memahami ayat ini Bapak Ibu. Kalau kamu menyulitkan kita pertanyaan itu, Bapak Ibu terhormat, jangan tanyakan perkara-perkara yang membuat kita sulit. Nah, Bapak, itu yang kedua. Namun yang ketiga, kita juga dilarang taklid, ikut-ikutan tanpa ada ilmu. Ini kelanjutan dari surat An-Nahl tadi. Dalam perkara ini kita sudah tahu larang taklid itu ditegaskan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu buka ini kembali surat Al-Baqarah ayat 170. Ini hubung-hubungan ayat Bapak Ibu. Tadi surat apa? An-Nahl 43. Terus bergerak ke Al-Maidah 101 sampai 102. Kalau dalam Al-Maidah ayat 102 tadi, kaum-kaum sebelum kalian kata Allah kafir dia karena banyak tanya. Coba Bani Israel lihat. Ya, cari sapi kata Nabi Israel. Kata Nabi Musa AS kepada Bani Israel. Tanya enggak dia Bapak Ibu? Sapi nama doa Musa. Ya. Ditunjukkan ciri-cirinya. Tanya lagi, jantan betina Musa. Akhirnya menyulitkan Bapak-bapak dan Ibu. Jadi kalau ada suatu pertanyaan kira-kira semakin menyulitkan kita, jangan tanya dalam perkara fikih yang seperti yang tadi.
Jadi ibu, nggak usah banyak tanya aku bersih atau tidak. Kalau letak gantung di situ pakai sulit. Kalau kena cium pasti cuci. Nah mungkin. Nah contohnya lagi bapak ibu, contoh fikih. Ibu bapak mobil buat butuh terompa, ada masuk ke masjid. Bapak ibu yang punya terompa solo warna hijau siap pinjam bos sebentar. Nah ada bapak ibu. Kita berduduk kan bu ya, lalu ada terompah di luar kan, misalnya terompah solo atau tengkelek bapak ibu. Ada orang datang ke masjid, Pak Bu pinjam bos sebentar. Kalau bertanya menyulitkan tak? Nggak ada orang yang bapak ibu deh, tapi wadah terompah siaga kan. Jadi secara fikih boleh. Kalau akan menyulitkan, ada terompa swallow situ bapak ibu, lalu pakai untuk pergi berwuduk, ya, lalu kita kembalikan lagi. Secara fikih boleh. Ulama berijtihad dari ayat ini. Nah, bapak ibu, itu nampak fikih gue ya. Kalau ibu bapak mengkaji fikih berbagai mazhab, lapang beragama ini, lapang sekali. Hormat menghormati, ya, hormat menghormati atas perbedaan, tidak saling salah menyalahkan, tidak saling batal membatalkan, menyulitkan kita. Ada orang bertanya, Ustaz, tanya Ustaz, hukumnya mengumuman berita kematian melalui mikrofon? Itu memberikan pertanyaan bapak ibu. Kok di kecian bid'ah hukumnya bang bapak ibu? Kan berat kita jadi. Ada orang yang sampai bertanya seperti itu. Lalu si Ustaz menjawab, bid'ah menyerupai kaum Majusi, menyerupai kaum Nasrani. Lalu bagaimana Ustaz katanya? Kan sekarang sudah ada handphone, sudah ada telepon, kan semakin memberatkan bapak ibu. Kok berita kematian mayat terwujud di rumah bapak ibu? Kamu handphone, kamu manakan itu tidak nampak. HP lah Android itu gini bagus, lebih kibikul kan? Nah, sementara ibu bapak ada kepentingan lebih mendesak. Nabi pernah mengumumkan berita kematian, yaitu berita kematian Raja Najasyi. Meninggal Raja Najasyi, lalu Nabi keluar, lalu Nabi mengatakan telah meninggal hari ini Raja Najasyi. Itu langsung dikabarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi jangan menyulitkan bertanya dan jangan pula menyulitkan dalam memberikan fatwa. Kalau disebutkan mengumumkan berita kematian melalui corong masjid ini disebut bid'ah menyerupai orang kaum kafir, itu adalah juga menyulitkan. Maka berfatwa itu tidak mudah bapak ibu terhormat. Dikaji kaidah-kaidah dalam menetapkan suatu hukum. Mana yang besar mudarat, mana yang besar banyak maslahatnya. Bapak ibu, kita lihat tadi juga larangan taklid. Ayat ini kita baca kembali semakin memahami kita larangan Allah jangan ikut-ikutan atas nama nenek moyang. Contoh surat Al-Baqarah ayat 170 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diwahyukan Allah, sudah turun syariat, lalu dia masih bertahan mengatakan nattabi'u bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, tidak, kami akan ikut apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Ini jawaban orang Yahudi ketika disuruh masuk Islam. Tidak, kami akan pegang pusaka ulama warisan orang tua seesok. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui dan juga tidak dapat petunjuk. Supaya taklid itu tidak waris mewarisi bapak ibu, maka perlu kita bertanya supaya kita keluar dari rantai taklid. Penyakit umat Islam yang paling terbesar hari ini bapak ibu adalah taklid buta. Taklid, dia mengikuti suatu kebiasaan padahal sudah ada ketentuan syariat Islam. Kebiasaannya yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariat Islam tadi lebih dia kedepankan daripada syariat Allah yang memberikan keringanan, yang memberikan kebahagiaan. Kecuali kalau ada tradisi yang tetap sesuai dengan syariat Islam. Itu dalam fikih namanya uruf. Apa namanya Ibu? Uruf. Tradisi yang tetap sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Maka kita ambil kebaikannya. Namanya adalah maslahah mursalah.
diambil kebaikannya Bapak-bapak Ibu terhormat. Nah, carilah. Tapi kalau dia berseberangan dengan prinsip-prinsip Islam, tinggalkan. Orang Jawa kalau taat akidahnya Bapak Ibu, kambing itu tidak akan dia pertahankan kalau dia Muslim. Maka keluarga-keluarga yang kokoh tauhidnya, anaknya barelek pakai adat Jawa, itu tidak dipakainya kambing itu Bapak Ibu. Dia tetap pakai Jawa, tapi dia menutup auratnya. Nah, yang paling parahnya kan begitu Bapak Ibu. Lebih cinta kepada tradisi yang dulu orang yang membuat itu juga tidak la yaqiluna syai'a wala yahtadun. Tidak punya ilmu dan juga dia tidak mendapatkan petunjuk. Itu yang pertama Bapak Ibu, makna pertanyaan di dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama ingin tahu. Dia berapa maknanya tadi Bapak Ibu? Ada 5. Karena azan lah dulu Bapak Ibu ya. Kita hentikan dulu dan insyaallah kita lanjutkan karena waktu Isya sudah masuk. Ya. Dari 4 itu, dari yang 5 itu baru 1 yang kita kemukakan, yaitu ingin tahu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita simpulkan. Mari Bapak kita mempelajari fatwa-fatwa ulama, ijtihad ulama, tanyakan perkara-perkara yang kita tidak tahu, supaya kita pastikan setiap amal yang kita lakukan ini jelas landasannya dalam perkara syariat Islam. Jelas sumbernya. Kalaupun merujuk kepada hadis, jelas hadisnya hadis yang mana. Semisal ibu bapak ketika sholat berjamaah, contohnya dalam fikih, saya memvariasikan ibu bapak terhormat. Ada kalanya kalau imam menjaharkan bismillah, saya diam saja, ambo diam saja. Tidak mengikut, hanya menyimak bismillahnya, kemudian imam baca Al-Quran, hanya menyimak. Karena ambo menemukan hadisnya, apabila imam membaca jahar dijaharkan, itu sekaligus makmum untuk makmum mengikutinya saja. Nah, ini di lain perkara ada lagi fikih dalam memahami hadis, la sholata illa bi Fatihah, tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah. Maka berijtihadlah Imam Syafi'i. Apa ijtihad Imam Syafi'i? Imam kalau selesai baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam dulu, amin. Jangan langsung kita Bapak Ibu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Supaya amin tadi kan tidak akan masuk ayat. Kasih jeda sedikit. Amin. Lalu imam memberi jeda, fatwa Imam Syafi'i, karena dia memahami hadis tidak sah salat kecuali baca Fatihah. Dengan membaca Fatihah, jedanya imam itu untuk memberi kesempatan pada makmum untuk baca Fatihah. Tapi kalau imam wal ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu, amin, terus dia langsung baca ayat, maka kita tidak mesti pula memaksakan diri untuk membaca Fatihah tadi. Nah, begitu kita dalam perkara fikih ini, Bapak-bapak Ibu terhormat. Ada kelapangan karena Allah tidak menyulitkan kita. Dan saling hormat menghormati dalam perbedaan penafsiran fikih. Mudah-mudahan di muslimin Bapak Ibu ini terwujud, kita saling hormat menghormati. Jangan sampai tidak saling bertegur sapa hanya perkara-perkara sunat. Tapi kalau perkara akidah ini dalam kajian kita pekan yang lalu harus ada kata putus. Kalau perkara akidah ini Bapak Ibu. Tapi kalau perkara fikih yang sunat-sunat, mari kita saling hormat menghormati. Sekian kajian kita pekan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.